Kita kedatangan tamu yang sangat penting hari ini, calon ketua PA definitif. Sebenarnya sudah definitif, cuman tinggal pengesahan saja nunggu kongres karena membutuhkan beberapa prasyarat ya, semacam organisasi. Tapi kalau dari arus bawah semuanya sudah mendukung. Insya Allah tinggal tetap Palu ya Pak, begitu Pak? Siap. Oke, Agus Kris, tapi kita melihatnya, manggilnya biasanya di akrab dengan Bung Agus Kris. Itu nama yang disematkan beberapa hari, atau lebih tepatnya beberapa jam yang lalu. Biasanya ya Agus Lele. Maaf ya, Pak Dokter Monggo, Sarah. Bosara. Saya pakai kayak gini ya memang bukan berarti memberikan produk tertentu ya. Ya karena kita memang konsisten mau memungut pembalut bekas. Oh, Pembalut bekas itu kita ibaratkan seperti kader-kader yang berserah. ya tapi nggak ada yang mau mungut kan? Enggak ada yang mau, kecuali saya. Ya karena Anda pemungut sampah. Iya, itu. Itu makanya saya kok itu kan dua ajudan Anda itu kan sebenarnya orang-orang nggak berguna. Sama juga itu. Ini sampah. Sama juga. Makanya orang kere tak bisa disalahkan. Betul. Tak bisa disalahkan. Apalagi kalau bersatu. Ya bersatu itu lebih mudah disalahkan. Dikira konsolidasi. Iki loh, aku ingin loh, Gus. Gini ya, negara kita itu kan negara yang kaya. Ya toh? Iya. Kurang ngopo. Minggu lalu sudah saya diterangkan, aku membacakan pada teman-teman bahwa masalah penjajahan itu yang paling berbahaya dari sebuah penjajahan itu adalah karena negerinya kaya. Itu justru mengundang penjajahan. Bukan karena negerinya kaya kemudian rakyatnya makmur, itu ora, kleru itu. Ternyata justru kata Bung Karno, semakin kaya satu negeri, itu biasanya rakyat yang hidup di atasnya itu lebih sengsara karena proses penjajahan. Groundstopper, kerebutan itu kan gitu toh. Jadi orang-orang yang dari penjajah sing kononnya kan Indonesia orang anu toh, sumber daya alamnya tidak sekaya kita. Oke, itu bahaya bagi kita, tetapi sudah disadari oleh Bung Karno loh ya, tapi disadari oleh Bung Karno loh ya. Tapi oleh penerusnya apa sadar apa malah didol boleh kedudukan wanita kan ya iso wae to. Itu jelas terjadi menurut saya sebagai calon ketua PA. Oh iya. Itu besar. Nah, ini masalah pertama ya. Nah, sekarang kalau negeri kita kaya, ya toh. Kalau negeri kita kaya, apa ya diimpor? Bung Karno dhewe iki enggak anti impor. Aku sengaja nih pakai gandeng aku bos ya toh. Makanya baju mahal tidak seperti sampean. Ini juga tidak iklan. Ini baju Ini pemberian bos. Pemberian. Karena saya banyak memberikan istri pembalut, makanya ada pemberian seperti ini. Ya cuma pemberian, bukan beli kalau saya. Sopo apa? Unicam bos, Shoptek bos. Iya. Aku masih ngomong soalnya biasanya tidak pernah menjumpai yang sedang mens. Oh gitu ya. Saya liburkan. Oh. Jadi saya ketemunya pasti sedang tidak mens. Cek. Begini, itu kan tadi asal muasal kenapa negara kita dijajah justru karena kita kaya. Dan semua penjajah datang ke negara kita ini kan posisinya nih ya, awalnya berdagang. Orang sing awal-awal teko nggawa senjata dor-dor ngono kan ora. Semua kesini berdagang, awalnya berdagang, terakhir dengan menjajah. Kan ngono toh? Berakhir dengan menjajah. Menggunakan militer pun pertama kali adalah militer swasta. Militernya POC, kan ngono toh? Militernya POC. Nah, yang paling bahaya yang tak tangkap aku loh, kita itu gagal kayaknya ya nggak segagal itu tidak, cuma kurang optimal dalam memanfaatkan kekayaan yang ada di dalam
bumi kita ini. Menurut Kita ambil contoh aja, bisa nggak kita menggunakan objek tertentu? oke. Artian, semisal ini kan baru bulan Maret ya, Maret. Bulan Maret itu panen raya, terus Betul. panen raya padi, karena musim penghujan. Hampir semua wilayah panen raya, disertai juga dengan panen yang namanya air. Air yang melimpah. Air yang limpah. Yang disalahkan kan nanti hujan ketika Iya. mengenangi wilayah itu, padahal tata ruang tata wilayahnya nggak pernah dipikir. Wah. Saya bertanya sangat sederhana pada teman-teman semua yang ada di sini, apakah jalan air itu lebih diutamakan daripada jalan manusia? Nggak mungkin. Cek di RT RW teman-teman masing-masing, nggak ada kan? Padahal kalau kita ngomong tentang air, persawahan, padi, produktivitas padi pada waktu musim penghujan ini sangat luar biasa. Rendemennya memang agak begitu kecil dibanding dengan musim kemarau. Itu kalau ngomong cek RT RW itu di kalangan menengah bawah, Pak. Siap, saya memang dari kalangan bawah, bos. Nah, ini dari kacamata saya orang elit ya. Oh, siap. Orang elit dan kaya. Lumayan lah ya. Silakan. Itu antara jalan orang di sebelahnya itu pasti ada jalan air. Sehingga di perumahan elit kayak tempat saya Merapi View kagak pernah yang namanya kebanjiran. Kebanjiran itu kan rumah-rumah kelas bawah, Pak. Maaf, bos. Merapi View itu ketinggian berapa meter dari air laut? Oh, Bandung tinggi juga tenggelam. Oh iya ya. Iya. Itu cekungan, Pak. Cekungan. Gunung Kidul iya juga. Tenggelam juga. Nah, Iya, fakta sih. iya, itu hubungannya dengan tingkat ekonomi warga sekitar, Pak. Antara masalah air dan masalah jalan orang. Coba di perumahan-perumahan elit diatur dengan baik. Jadi pokok pangkalnya bukan hanya masalah alam, tapi juga masalah kemakmuran rakyatnya sehingga dia punya waktu untuk mengatur lingkungan. Artinya, kalau kita ngomong tentang Kalimantan dengan banjirnya yang sangat luar biasa itu, berarti Kalimantan itu masyarakatnya tidak makmur. Tidak makmur. Yakin itu sih. Buat tekok. Loh, mungkin kan karena dikeruk toh. Jadi perumahan-perumahan ya ada lah kayak kemarin Jakarta kan karena keterlaluan aja gitu ya. Tapi pada prinsipnya di perumahan-perumahan elitnya bukan banjir. Yang banjir itu yang kelas menengah bawah. Rakyat kayak sampean ini, Pak. Iya juga. Dan sih. negara tidak perlu memikirkan wong awak mugi ya kok maaf kok. Iya. Kan ngono toh. Problem kedua, kita ngomong tentang masalah panen tadi. Panen. Oke, ini lebih menarik. Tak kira panen ini lebih menarik. Jadi, menurut pengalaman saya, sekali lagi di masyarakat bawah ya, produktivitas padi sekarang dibanding dengan produktivitas padi yang tahun kemarin lebih banyak sekarang. Saya ngomong terkait dengan produktivitas terkait dengan luasan hasil panen per hektar per ton lebih tinggi sekarang daripada tahun-tahun kemarin, karena di beberapa wilayah di tahun-tahun kemarin itu mengalami masalah hama. Oke. Hama perang. Sekarang untuk musim basah sekarang hampir sedikit saya jumpai permasalahan hama perang. Tapi kenyataannya harga gabah kering giling ataupun basah di tingkat petani dibanding dengan tahun 2019 lebih buruk sekarang. Iya. Aku kan nulis di Facebookku juga toh, Ya. tentang itu. Aku tidak buru-buru tuh nyalain presiden. Tidak buru-buru. Satu, aku mendukung presiden. Raiso toh. Kalau dia salah, kita juga sebagai pendukungnya ikut disalahkan. Mau tentu. Lah kan ngono. Yang aku pertanyakan kenapa presiden itu ngomong begitu pada saat hampir panen raya. Kan ngono toh, satu itu. Aku yakin orang-orang di sekeliling presiden ini radong kok masalah ini. Atau memang sengaja? Atau memang sengaja? Coba dicek apakah benar presiden yang ngomong import 1 juta ton ataukah Menteri Perdagangan? Orang ngerti itu. Aku ya orang ngecek, aku yang waton nanggepi isu atau Menurut saya itu Menteri Perdagangan. oh, Dengan asumsi dicek. dengan asumsi
Stafsus cek. Enggak serius ini, tolong dicek yang Kalau ngomong kita sih ngomong impor 1 juta itu. 1 juta berarti sopo. Kabeh wong nyalahke presiden no. Dengan asumsi stok di Bulog. Sementara Budi Waseso sebagai Kapulog sudah ngomong jelas. Oh. Stok beras impor pada waktu tahun 2019 sisa. Jumlahnya silakan dicek sendiri ya teman-teman. Dulu sisa dulu. Sisa dan tidak termakan. Saya sendiri pun kalau makan ya tekan bos. Iya, aku mangan begini. Beras Itu akhirnya diajukan, dibuat apa? Dideplok halus sih. Tepung. Bayangkan. Gede didongkir Untuk ganti tepung. Loh, tepung harganya larang kok. Dibanding dengan harga beras? Larang tepung lah. Tepung ono sing sekilo 15.000, ono sing Itu 10.000. merek branded bos. Ya iya toh. Merek branded tidak mungkin toh beras import sih wis selama 6 bulan sampai 1 tahun kadar gluteinnya berbeda loh. Oke. Gini loh, awakmu ngamati ning grup-grup Facebook petani ya? Oh jelas, pengamat Jelas, Pak. Pak. Kita pengamat. Nah, yang aku ya kan aku anti-ad yang manut bae toh. Iya. Nah, semua berteriak, bahkan para loyalis sekarang tuh sing mau iki loyal tenan loh. Wih, iku bengok. Wih, iki piye rego kabah kok tekan 3.600 padahal pada zaman sulit sak ngono wae ora kurang 4.000 lho, Ndak. Kan ngono toh? Iya. Nah, iki kan kaya sengaja. Kaya sengaja. Politik macam apa iki? Tolong tadi hasilnya apa ya, Mas? Serius itu. Nah, ini- Karena yang ngomong pertama kali itu yang Urut-urut jadi ketok, ya? masalah, yang jadi Oh, masalah. ketok. Tolong dibantu itu. Yang Ini ngomong juga- 1 juta impor beras itu Sopo siapa? sih ngomong Pertama itu? kali yang ngomong. Iya, jelas bukan Kapulog. Iya, Nek Budi Waseso malah bantah. Saya tidak setuju kan ngono toh Ya. di beberapa. Dan ada kabar di beberapa daerah, terutama Demak, sudah melakukan operasi pasar. Bulog membeli harga dari petani. Gabah. Gabah. Harganya sangat lumayan bagus. 4.000 di atas 4.000. Tapi gini ndak, mungkin juga ada persoalan teknis di lapangan. Nek nuku gabah wayah udan koyo ngene. Wayah udan. Iku lak ngepene yo kangelan. Nah itu kan misalnya aku dari tempulan. Nek aku manen pada saat wayah ketiga, wayah kemarau. Aku kan tentu tidak mengeluarkan biaya untuk itu, untuk ngepe. Nek koyo ngene kan rada kangelan. Apa ini yang mengakibatkan gabah juga turun? Apakah terjadi pada tahun-tahun lalu? Kita cuma mengenal 2 musim, bos. Bos arah ya. Musim penghujan dan musim kemarau. Itu berlangsung sejak zaman Mataram kuno. Bahkan sebelum Mataram kuno, kita nggak mengenal 4 musim. Iya, kita 2 musim. Artinya repetitif, itu perilaku yang diulang-ulang. Kerbau saja ketika masuk pada kubangan sekali, 2 kali, 3 kali dia nggak mau. Ketika itu menjerumuskan dia. Iya. Apalagi ini repetitif berkali-kali. Sebelum Indonesia ada, ketika dia Belanda, zaman kerajaan, mundur lagi sebelum zaman kerajaan, itu pun kita cuma 2 musim. Dan kita sudah menanam padi. Iya, sejak zaman Fir'aun kita cuma 2 musim, Pak. Belum ada perubahan itu, setahu saya. Artinya, kalau ngomong dikaitkan dengan harga yang kemudian turun drastis pada waktu musim hujan, itu tidak masuk akal. Berarti ada faktor-faktor yang sengaja untuk melakukan itu. Nah, Kemungkinan loh ya. Kita kan bicarakan ngawur-ngawur saja. Apalagi sampean gitu. Tidak ada beban sebagai orang kecil ngomong orang ada beban. aktivis, bebas. No. Oh, nah aku ya. Orang kere nggak bisa disalahkan. Orang kere nggak bisa disalahkan. Hidup wong kere. Gimana Iya. tadi datanya? Ini diskusi ini bebas bisa melibatkan awak umum. Aneh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Si pertama ngomong Menko. Iya, Menko Airlangga Hartarto. Erlangga. Nah, Buas sendiri itu statement dia Wis ngomong apa anak gue? menyarankan agar untuk dievaluasi ulang mengenai permintaan impor 1 juta ton karena Oh, itu permintaan. iya itu baru permintaan Mas, permintaan dari Menteri Koordinator Koordinator Perdagangan itu, Menteri Perdagangan bidang perekonomian. Nah itu meminta agar Bulog melakukan impor 1 Si juta seru. Iya. Orang gue Bung Karno, orang seru. Ide impor beras 1 juta ton muncul atas kehendak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menko. Perekonomian. Beritanya di Tirto. Terus di beberapa kanal yang lain dari Bulog sendiri juga meminta agar pemerintah melakukan evaluasi rencana permintaan impor beras karena dari beberapa data yang dipaparkan Bulog kita itu surplus karena sedang menghadapi panen raya. Terus maksudnya apa ide kuwi? Maksudnya apa ide kuwi? Sebuah ide itu kan iki berdebat saja. Pura-pura situ jadi Menteri Koordinator Perekonomian kan nggak apa-apa. Kira-kira berimajinasi jadi Menteri Koordinator Perekonomian. Kenapa dia punya ide impor 1 juta beras? Kan misalnya presidennya yang ngene, Pak. Aku sebagai pendukung Jokowi militan. Ya secara ekonomi proyek ya, halnya proyek bahwa berapa kali kan impor itu kan dari misalnya kayak Vietnam ataupun negara lain mereka juga kan surplus soal pertanian, artinya mereka juga butuh pasar keluar. Jadi mau Indonesia apa mau Vietnam? Misalnya ya, misalnya Vietnam itu surplus. Vietnam surplus. Surplus produksi beras. Nah, maka mau nggak mau dia itu butuh pasar keluar, sehingga mengintervensi negara lain untuk mau membeli atau mengimpor beras tersebut. Oke, pasti dong. Dengan acuan. Iki saya iki dolan mbok norak tuh. Jadi imajinasi dia, iki imajinasi dia loh ya, itu ono Pak Erlangga, itu wis dhuwur meneh Pak Sule iki wis dhuwur meneh. Nah, iki imajinasine cah iki. Tentu tidak profesional. Kenapa dia? Berarti kan kesana orang intervensi dari negara kecil. Orang mungkin. Artinya naik impor kan berarti mungkin gitu. Hubungannya sama iki apa ya? Iki nek ngene cinta tapi nek diulang-ulang iki Cuan. Itu ya Pak. Cuan. Nek pisan tok ngene cinta, nek diulang-ulang ngene iki maknanya beda ya. Fulus, Bos. Nggak mungkin. Tidak tahukah bahwa ide impor beras itu menghancurkan jutaan kaum tani? Orang minggu ini kita hanya menikmati indahnya, ya toh, menikmati indahnya pertanian. Aku loh saben arep mangkat rene dalane ke pepetan mau gelar. Iki mah ya Mau gelar apa? Gabah toh. Dipe gabah. Ngasih antri. Nah, aku mandek iki. Kuwi lho mboten disade. Ha iki apik jawabane kuwi. Mboten kula tedi piyambak. Enggak, mau saya makan sendiri. Coba kalau seluruh petani Indonesia ngomong, wah tok. Pangan dhewe, ngono iki apik piye? Ora mungkin. Wong kere iki ra iso diorganisir seperti bayangannya Bos. Dalam logika industri enggak bisa. Mergane Ono irah-irah lawas. Siji silit, siji kulit. Lain iki siji kulit. Siji kulit siji anggit. Oke. Saya dengan Bos Sarah. Iki beda pemikirannya. Situ dalam logika industri, saya dalam logika kebebasan saya nggak bisa disamakan. Pandangan dhewe ra iso. Malah diureso iki. Ora iso kok kon mangan dhewe beras iki ra iso. Butuhku aku saiki anakku butuh tuku kuota. Aku butuh adol beras saiki. Aku butuh adol gabah saiki. Keterdesakan terhadap kebutuhan ngono ya. Ya. Apa ana sik jenengan resi gudang? Ora ono. Jaman meneh tau krungu ana resi gudang. Tuku sikik misale pas rego
murah ngono kae dituku regolaran ning kuwi lebokke gudang saka KUD sithik. Pernah itu dilakukan di Bantul. Sisi KUD zaman Pak Harto itu. Oh enggak, KUD ada, masih ada. Sampai saat ini ada. Sampai saat ini ada beberapa wilayah ada. Enggak, itu mulai muncul zaman Pak Harto sampai sekarang. Iya. Itu warisan yang baik dari Pak Iya, Harto. warisan yang baik. Enggak ada resi gudang. Terus masalah lain. Kalau misalnya petani harus menjual beras, itu impossible, Pak. Pertama, petani itu ngertinya menandur. Yang biyen ora tau, biyen nutu barang. Kuwi ra biyen. Nah, saiki ngene lho. Aku memang Selepan, kasih toh. nyatan saiki. Saiki kan ono selepan toh. Ya. Oh, selepan. Iki pertanyaan lebih jauh. Lopo selepan keliling dilarang? Coba gane ngalahke selepan gede. Nah, kuncine kuwi. Artinya awak Aku itu ora tekan. saeng-aeng nyalon ketua PA. Oh, beda urusan, Pak. Iki urusan wong kere iki. Urusan wong ngelek iki. Urusan wong ngelek. Oke. Jadi, Berarti bagi ciak dulu. oh tetap maju terus. Oh, Maju betul. terus. Nek mundur soalnya jegur. Nyebur sumur. Wis ora ono urusan lho. Oke. Jadi Ini iki terkait karo gabah, karo mentalitas petani. Petani itu lembang ini sulit berubah. Iki sorry yo, Nah. bos iki aku aktivis dadi nerangke nganggo bahasa Indonesia. Oke. Siap. Sulit berubah. Dikasih teknologi pun dalam satu kelompok, misal satu desa, pada lahan itu dikasih alat penggilingan padi, belum tentu bisa jalan. Apalagi alat penggilingan padinya dikasih di luar wilayah produksi padi. Dan itu biasanya di mana? Situ tahu sendiri lah. Sik cerak karo lurae, sik cerak karo jenengane eksekutif dan sebagainya. Jadi tak mungkin iki mlaku kecuali itu bisa jalan di mana? Ya tadi seperti yang disebutkan teman-teman tadi di Vietnam, di Thailand, monarki komunis Vietnam. Kenapa kita nggak bisa? Ya karena kita sakar PDW. Lo demokrasi ya Pak? Lho iya. Demokrasi kan sakar PDW. Sakar PDW yo. Ngene lho. Kita tuh selalu aku katakan, Pak. Iki bahkan terjadi di semua level. Meh kowe sik kere, meh ibu cacaku sing luwih kere meneh. Apa sih sugih koyo aku ngene iki? Wong Indonesia ini duwe paham, punya paham satu paham yang tidak bisa digugurkan. Yaitu merdeka atau mati. Jadi jangan dong. Solusinya kan kudu ono solusi iki. Ojo dumeh dhewe itu solusinya komunis ora mungkin kok. Bung Karno yo bukan anti, tapi Bung Karno juga bukan seorang komunis dan tidak setuju terhadap pendapat komunis. Ketika kita ngomong Bung Karno, Nah. PA deh. Ah iya. PA kan dia tetap ngomong Bung Karno. Memikul terbetul natur Pak. Oke. Vietnam. Ngomong ke Vietnam ini. Kita ngomong konteks beras. Oh, beras, oke. Panjang sungainya. Terus rumah samu kene iki sungainya pendek-pendek ngono. Pendek. Sungainya panjang, lembah sungainya panjang, lebar. Harga gabah dan beras di sana separuh dengan harga di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan sistem pemupukan kita sekarang? Apakah ada yang salah dengan tata guna lahan kita sekarang? Katakan Menteri Pertanian. Sampai ini aneh, kowe tekok dhewe kok. Berarti ngene lho, ora usah tekan menteri-menteri nah. Iki bab ning desa wae sih kowe paham. Oke. Jenenge kere kok lo menteri-menteri barang. Oke. Woi, staf sih kasih masukan gimana ini tekan menteri barang. Ini jadi menteri. Oh, pada waktunya nanti gampang. Soalnya 7, kita sudah dapat 7. Kita sudah dapat 7. Menteri ini HMI kabeh, Pak. Wes wong ngene-ngene ki apa ini? Ini loh, Pak. Tadi pertanyaannya, kita tuh sama-sama negara berkembang. Kenapa Vietnam dan Thailand bisa swasembada tanaman pangan? Tanaman pangan, orang usah ngomongin beras. Jambu Bangkok, durian Bangkok, jagung dan lain sebagainya. Mereka bisa swasembada itu. Lo dewe jarene negrine iki joro-yoro dan lain sebagainya dengan kesuburan yang luar biasa. Kenapa nggak bisa? Terus dewe iki selama iki wis contohnya kedelai.
Wah Amerika sing ngono ya iso, negarane maju. Sak maju-majune negara iki Amerika. Tapi di lain sisi kita impor kepada Amerika. Iya. Bab kedelai. Kedelai. Mayoritas kita impor. Ya, saiki ya sing diimpor. Kowe tim pundi? Mana timku ora ono iki piye iki? Wah, parah iki. Jadi aku waktu kerja timmu iki yo. Mane aku sugih yo. Iki yo. Ora sing anu ya. Beras kita impor. Padahal kata Kabulok kita kelebihan stok. Berarti ono sia-sia buang duit ya? Iya. Ya oke, siji. Kedelai kita memang tidak punya. Iya kan? Dia ono nandur kedelai, kowe pernah nandur kedelai? Iya, langka sekarang. Langka. Karena sebentar. Karena kita pernah mengalami harga kedelai yang sangat murah. Jangan lupa. Itu fenomenanya persis dengan cabai. Kedelai. Persis dengan Lombok. Dan jangan salah, Lombok itu pun, cabai itu pun juga permainan impor luar biasa, Pak. Saya dapat informasi ya tidak dari Mas Menteri atau Mas siapa, enggak, pelaku lapangan. Impor apa iki urusannya? Cabai. Cabai Impor. impor Wah, tahun beritanya. 1-2 tahun yang lalu ketika harga cabai remuk. Bro, ono cabai impor, itu aja dadi isu. Calon ketua PA ngomong kudu dasarnya valid iki. Dari India. Cabai impor. Satu, yang kedua, tim pengendali inflasi daerah itu mengerem seluruh kenaikan harga cabai per 2 tahun yang lalu ke belakang. Ngerem ini maksudnya piye cetane? Sampean bos ya, Ya. Sarah ya. Ya. Saya itu orang lapangan, orang jualan cabai. Bos Sarah memerintahkan Sarah Heeh. nunggoni aku lek dodol ngecerke lombokku kuwi ming sekintal, kuwi regane kudu 7.000 atau 10.000. Iki negara komunis apa negara? Wah, saya nggak tahu. Bebas iki. Saya nggak tahu. Realitanya seperti itu dan itu informasi saya dapatkan di lapangan perdagangan, Pak. Jadi wong panen Lombok ditunggoni ngono iki. Oh, bukan di pasar. Di pasar. Tim pengendali inflasi daerah itu injeksi di pasar. Serius. 2 tahun yang lalu ini terjadi dan sekarang kenapa harganya kemudian naik? Karena tidak melakukan pengereman. Jadi biar toh, wong hasil Nah. pertanian kok. Berbeda dengan beras. Gitu kan? Berbeda dengan beras. Artinya apa? Sekarang operasinya mirip dengan operasi cabai sekitar 2 tahun yang lalu. Ada apakah ini? Nah, silakan bos yang menganalisa sendiri. Loh, nek analisa aku kan awakmu mesti oke yo gubak lumpur kan kadang-kadang. Iki bocah iki kabeh ora tau gubak lumpur iki. Lho iki nek harga pangan munda iki yo langsung teriak-teriak nang sosmed, Pak. Pangan larang. Anu mesti didak petani. Ngono kira-kira ngono lho. Ya karena memang petani tidak terorganisir. That's it. Siapa yang jadi ketua kelompok tani sekarang? Apa dia pegang cangkul? Oh, tidak. Ya ora lah. Nyekel paco kok ya ora. Ketua, loh, yang namanya ketua himpunan tani kan selalu pegang senjata. Pak. Wah, faktanya seperti itu. Orang Faktanya seperti itu. Waduh. Faktanya seperti itu. Meskipun aku beberapa kali lihat siapa itu Pak Jenderal Polisi mantan. Oh, Susno Duaji. Nah, Pak Susno Duaji beberapa kali live ya bagus lah. Nah, Saya iri. ini yang saya garis bawah lagi. Operasi cabai 2-3 tahun yang lalu dilakukan di beras sekarang. Ditekan berarti memang. Ya, ditekan. Demi para sosmeter mungkin. Menurut saya tidak. Tidak. Lah demi apa? Loh kok dari kita kan loh. Ini kan orang sidon imporan baru usulan, Pak. Ini operasional lapangan. Aku ya bagul dong. Operasional lapangan itu ada isu impor ya, ada isu impor saja. Saya sebagai bagul punya senjata. Lek Karmin, iki musim udan. Aku nebas gabahmu, sistem
terjadi di daerah Jawa itu keumuman tebas. Bukan kemudian petani jual harga apa gabah kepada tengkulak, ada tetapi kebanyakan tebas. Panen saiki arep impor. Regane medun kabeh. Aku rasa adol. Nek biasanya aku nuku nggonmu 5 juta 2.000 meter, 4,5 juta biasa total. Aku saiki isone ning kuat ning 4 juta. Dan ini aku komunikasi, sesama bakul komunikasi. Berarti bakul ono koordinasi. Oh iya, zaman canggih to. Berarti pengepulnya sapa kan ngono kuwi? Kuwi ra mungkin dek menjenguk dhewe ra mungkin. Berarti kasus ini mirip Garan, Pak. Wes saya nggak tahu kalau Ya, saya. Garan